Hari ini pembangunan cukup luar biasa, Artinya ngobrolin defisit is not kita baru hanya mendengarkan dari media, kan? Dari masyarakat kalangan terbukti hari ini teman-teman media itu, teman-teman legislatif banyak yang dibuka. Pemirsa, kali ini kita akan mencoba berbincang-bincang dengan Kang Arif. Kang Arif ini seorang aktivis dan banyaklah organisasi-organisasi yang digeluti dan di situ mempunyai jabatan semua. Kebetulan Kang Arif ini ada suatu niat yang katanya amanat dari para kiai ataupun tokoh masyarakat yang menginginkan terjun di politik. Nah, sejauh ini kita ingin tahu dulu. Silakan Kang Arif. Kita mencoba supaya pemirsa, khususnya warga masyarakat Pangandaran, tapi dapil 3, Kecamatan Pangandaran. Oke, Kang Arif, silakan memperkenalkan diri dan sedikit profil tentang Anda. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim. Saya lahir asli dari Pangandaran, tepatnya di Dusun Sidomulyo, RT 3, RW 3, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Saya kelahiran di tahun 1988. Kalau nggak salah berarti 35 tahun ya? Ya, 35 tahun. Masih muda. muda apa ya? Ya, saya berjalan menempuh sebuah pendidikan dari SD, SLTP, di MTSN Pangandaran, kemudian melanjutkan pendidikan di Jogja. Tahun 2010 saya kembali ke tanah kelahiran. Tentu ada misi yang ingin saya perbuat di sini. Ini adalah membangun bagaimana sebuah Kabupaten Pangandaran ini untuk lebih baik. Membangun sebuah kemaslahatan umat yang tentunya bisa dirasakan oleh diri saya pribadi dan seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten. Saya memang ikut di berbagai organisasi kan. Saya asli pemuda desa. Saya memang bergerak di gerakan Desa Membangun Indonesia karena saya lahir dari desa. Tentunya saya harus kembali ke desa dan saya akan menunjukkan kepada seluruh halayak umum bahwa desa ini adalah miniatur bangsa atau miniatur negara. Saya memang aktif di berbagai organisasi, baik organisasi kepemudaan, kemudian organisasi kemasyarakatan dan lain sebagainya. Itu Pak. Sekilas. Oke, Kang Arif. Kalau menurut Kang Arif, dalam pencalonan dewan itu perlu visi misi atau tidak? Tentu perlu. Perlu ya. Perlu. Kalau memang perlu, apa visi misi Kang Arif terjun di dunia politik dan mencalonkan sebagai anggota legislatif di dapil 3 dari Partai Kebangkitan Bangsa? Ya. Baik, untuk visi misinya saya konsen di bagaimana
kemaslahatan umat, bangkit membangun atau mewujudkan kemaslahatan. Tentu untuk mencapai sebuah misi tersebut ada berbagai misi yang memang harus kita lalui. Di antaranya bagaimana caranya bahwa hari ini dengan mencalonkannya saya di anggota legislatif, karena hari ini ketika saya melihat Kabupaten Pangandaran kabupaten wisata yang diwujudkan ingin menjadi wisata yang mendunia, maka pendidikan karakter, pendidikan keagamaan itu menjadi modal penting yang memang menjadi konsentrasi. Karena dengan modal pendidikan karakter ini, modal pendidikan keagamaan ini akan menjadikan sebuah proses perjalanan kehidupan, baik sosial, keagamaan, ekonomi, dan lain sebagainya, itu akan lebih memudahkan. Beberapa aspek dan beberapa yang tadi disebutkan lah ya, yang tadi disebutkan, nah, itu visi dan misinya. Nah, melihat gambaran Pangandaran kan sudah 11 tahun berdiri ya, sudah 11 tahun berdiri, dan tentang aset serta tentang pembangunan yang memang sih sudah berjalan, Tapi dari sudut pandang seorang seorang organisator dan seorang legislator nantinya, itu melihat pembangunan Pangandaran yang kurang ataupun harus dibenahi itu di dalam segi apanya? Pangandaran ini hari ini luar biasa. Saya menyebutkan bahwa Pangandaran di era kepemimpinannya Pak Haji Jajabilah ternyata ini cukup berhasil di pembangunan bidang infrastruktur. Akan tetapi saya yakini bahwa pemerintah daerah hari ini belum konsen terhadap pendidikan karakter. Yang mana pendidikan karakter ini adalah menjadi modal penting bagaimana menjadikan sebuah pemimpin masa yang akan datang untuk mengatur sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat yang berkeadilan jika tidak kita mempunyai berlandaskan pendidikan karakter. Ya kan sekarang bisa membayangkan kan? Bisa membayangkan ketika hari ini para kader generasi muda tidak memiliki pendidikan karakter yang memang mempunyai prinsip pedoman kebinekaan, kemudian prinsip kebangsaan, bagaimana nanti ke depannya Pangandaran selanjutnya? Hari ini Pangandaran luar biasa menurut saya di bidang infrastruktur. Tapi juga saya merasakan, karena saya hari ini kemarin per hari tadi saya mengundurkan dari perangkat desa, bahwa banyak pos-pos yang memang tidak terpenuhi oleh imbas daripada pembangunan infrastruktur. Karena memang mungkin ada kebijakan-kebijakan khusus yang dilakukan oleh Pak Bupati. Dia menginginkan infrastruktur agar di 2024 ini selesai, akan tetapi banyak yang harus dikorbankan. Kayak contoh teman-teman perangkat desa yang kesejahteraannya tidak bisa terpenuhi secara utuh, kemudian lembaga kemasyarakatan yang lain baik RT, RW, dan dinas, bahkan yang mirisnya lagi kan dulu sudah ada program Pangandaran Mengaji, padahal saya sudah senang sekali bahwa ada perhatian penuh terhadap para pengajar di bidang keagamaan, tetapi itu hanya berlalu hari ini yang tidak jelas arah kegiatan tersebut hari ini masih ada atau tidak. Itu berawal dari imbasnya COVID, akan tetapi kami melihat secara kasat mata dan masyarakat mungkin bisa menilai sendiri atau melihat sendiri bahwa
hari ini pembangunan cukup luar biasa. Artinya ngobrolin defisit is not kita baru hanya mendengarkan dari media, kan? Dari masyarakat kalangan kok terbukti hari ini teman-teman media itu, teman-teman legislatif banyak yang alasannya kenapa saya sering, karena saya di berbagai organisasi, baik di organisasi perangkat desa dan lain sebagainya, kita kan sering komunikasi dengan para anggota dewan, tapi ujungnya mereka tidak tahu. Inilah yang saya sampaikan, yang pada akhirnya saya mendapatkan mandataris, Mas, sok maju, wakili suara-suara masyarakat ini. Tentunya dengan beban berat ini, saya akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya orang mencoba mengkomunikasikan dengan baik antara legislatif dengan eksekutif. Bagaimana bahwa keadilan bagi seluruh warga masyarakat Indonesia, khususnya Kabupaten Pangandaran ini benar-benar bisa diwujudkan. Tapi itu sudah menjadi program ya, sudah diprogramkan oleh Kang Arif ya. Jadi nanti saya harus bagaimana bila nanti saya duduk di legislatif, sudah diprogramkan dan sudah menjadi gambaran. Sudah, tentunya sudah. Karena itu, karena hari ini meskipun saya dari pemuda desa, saya itu sering bergaul dengan sering komunikasi dengan para anggota legislatif yang hari ini masih duduk di legislatif. Saya sering banyak teman-teman anggota dewan yang belum bisa memperjuangkan suara-suara rakyat. Apa yang menjadi sebuah keluhan, padahal siogianya bahwa wakil rakyat adalah penyambung lidah rakyat ini. Minimal ada komentar bagaimana nasib hari ini Pak Anda. Ya kan? Ini kan semuanya buta. Ya. Saya sering komunikasi baik dengan bupati sering. Bagaimana nasib Pangandaran ke depan? Bagaimana nasib Pangandaran hari ini? Saya sering komunikasi. Artinya hari ini ketika saya maju di legislatif, meskipun hari ini salah satu partai yang saya masuk adalah partai PKB. Kenapa? Karena PKB ini masih konsisten menjadi oposisi. Oposisi ini kan bukan hal yang musuh dalam perang benderang seolah-olah kan kayak gitu. Oposisi kan menjadi penyeimbang di pemerintahan. Dari suara milenial ataupun suara pelajar, Kang Arif menangkapnya bagaimana tentang Pangandaran hari ini dan ke depan? Ya, saya sering karena kebetulan saya mempunyai lembaga SMK Ma'arif Pangandaran dan memang jauh-jauh sebelumnya saya ingin mencalonkan anggota DPRD. Itu saya memang sudah masif. Saya bergaul dengan semua sektor, baik pelajar, baik anak jalanan, baik anak yatim, baik para kiai, ibunya dan semuanya, semua kalangan, baik nelayan dan lain sebagainya. Saya memang masuk sana. Saya mendengarkan secara utuh dari itu bahwa banyak hal-hal yang memang belum terperhatikan oleh pemerintah. Hari ini fasilitasi kepemudaan masih dianggap apalagi sekarang tentang pelajar. Apa dukungan yang real untuk para pelajar ini untuk mencari sebuah skill kemampuan yang bisa kita jual dengan negara atau dengan kabupaten-kabupaten lain. Terbukti kita dari indeks pelajar kita itu masih di bawah. Saya pernah mencoba menarungkan dengan kabupaten lain, itu sangat jauh tertinggal. Itu apalagi pernah saya pernah mencoba. Bahwa kayak kemarin sangat lucunya ada pemberitaan bahwa ada anak sekolah SLTP yang tidak bisa nulis, yang tidak bisa baca. Halo. Masih dieja bacanya. Ada sudah kelas 7 ya SMP. Itu sangat kreatif. Itu yang menjadi bahan pemikiran bagi saya secara pribadi.
karena memang saya pegiat di bidang pendidikan sosial dan budaya, jadi itu menjadi konsentrasi pemikiran saya. Nah, itulah sedikit gambaran tentang ya boleh dibilang kekurangan dalam pembangunan di Pangandaran dan kekurangan di dunia pendidikan di Pangandaran. Ya mudah-mudahan dengan masuknya anggota legislatif dari kalangan pemuda, dari khususnya Kang Arif juga dari pendidikan bisa merubah dan menjadi lebih baik. Amin. Iya. Nah, yang jelas pastinya kan Kang Arif, sebelum kampanye masih lama. Itu kan pasti turun ke daerah-daerah dapil ke daerah-daerah dapil Kang Arif tiga ya. Nah, itu yang dirasakan di mana Kang Arif? Dan keluhan daripada masyarakat kampung ataupun masyarakat dusun ataupun masyarakat desa di dapil. Ya, Kak, saya itu orang yang dianggap saja saya ekonomi menengah ke bawah. Saya tidak membayangkan bahwa pencalonan, saya kan membayangkan bahwa pencalonan anggota DPRD itu harus mempunyai uang sekian, ya kan? Hari ini saya sedang mencoba berjuang dengan pos yang memang hanya semampunya. Saya akan membuktikan, dan saya juga pengen memahami betul apakah masyarakat Kabupaten Pangandaran ini benar-benar menginginkan pemimpin-pemimpin yang mempunyai visioner atau mencari pemimpin-pemimpin yang memang mempunyai uang, kan gitu. Analisanya itu, dan jelas kan sampai hari ini bisa dibuktikan, akan bisa menilai di dapil saya itu belum ada banner saya. Saya pikir untuk membuat banner itu pakai uang yang tidak sedikit. Saya hari ini belum bikin itu, dan memang terbuka duit. Saya pikir hari ini karena daripada bikin banner, saya harus, karena saya punya binaan anak santri, udah anak-anak yatim. Saya pikir saya lebih masih konsentrasi di sana. Meskipun makanya media saya untuk berkampanye ya silaturahmi. Saya minta doa restu karena saya meyakini bahwa doa dari seluruh masyarakat Pangandaran itu menjadi kekuatan. Situasi yang saya dengar dari masyarakat tentu tadi disampaikan bahwa masyarakat mengapresiasi atas tindakan yang masuk, akan tetapi ada hal-hal yang memang tentunya dirasakan oleh masyarakat secara utuh, dan contohnya masih ada kesenjangan antara orang dekat dengan masyarakat itu masih ada, dan itu ramai di masyarakat. Saya kan hanya mendengarkan, saya menggali potensi apa yang saya dengar. Cukup menarik dan cukup bisa kita membayangkan. Jadi Pangandaran begini, anggota dewannya begini, yang sudah duduk, yang lagi duduk, tapi dalam tanda kutip ya begininya, ya kan? Nah itu sudah kita bayangkan, sudah kita pikirkan, sudah kita renungkan. Jadi sebagai pemilih nanti masyarakat khususnya itu harus bisa menilai dan melihat siapa kan begitu ya. Oh iya. Kira-kira begitu. Jadi kita supaya bisa lebih tahu gambar dan gamblang kan, menarik nih ya, biar gamblang lah masyarakat juga biar tahu, biar mengerti di
dunia politik, kita harus kasih pemahaman. Silakan Kang Arif memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam memilih dan menentukan pilihan calon legislatif. Ya. Terkait pandangan politik, saya pikir setiap orang mempunyai pandangan masing-masing. Saya mempunyai pandangan bahwa ini adalah pesta demokrasi. Yang namanya pesta kita harus riang. Kemudian yang selanjutnya bahwa hari ini masyarakat, dan saya meyakini bahwa masyarakat hari ini grade pendidikan tentang politik ini sudah mulai naik. Dan saya meyakini betul bahwa masyarakat hari ini tidak bisa dibayar. Cuma kita lihat saja nanti apakah benar-benar masyarakat menginginkan perubahan Pangandaran yang lebih baik atau tidak. Kalau memang lebih baik, silakan cari pemimpin yang memang benar-benar mempunyai visioner, yang memang mempunyai kemampuan. Bisa dilihat rekam jejaknya para calon-calon. Apakah hanya mengandalkan elektabilitas orang terkenal atau orang kaya? Bisa dilihat nanti rekam jejaknya seperti apa. Proses pengabdian terhadap masyarakat sudah sejauh mana dan lain sebagainya. Saya pikir itu harus menjadi sebuah kriteria yang harus dipahami oleh para pemilih. Sampai masyarakat ini masih bisa dibayar. Dan saya sekarang tidak seimbang dong ketika hari ini saya mendengarkan masyarakat pengen Pangandaran pengen seperti ini dan seperti ini, pada akhirnya kita masih mau dibayar, gitu kan? Ya tentu. Saya pendatang baru di dunia politik dan saya tidak mempersiapkan materi untuk hal itu, dan saya akan mencoba membuktikan apakah masyarakat masih masih bisa dibayar dengan uang atau tidak. Karena saya masih bisa beli suara rakyat atau tidak. Karena saya memang komitmen tidak akan menggunakan itu. Bukan tidak akan, tidak ada. Tidak ada. Saya memang tidak ada, gitu kan. Memang saya ditanya aja, ketika saya kan dapat mandat, saya itu nggak pernah membayangkan, kalau saya merasakan sering duduk di ruang anggota DPR, itu sering komunikasi dengan para anggota DPR itu saya karena saya senang baca aja, senang baca kajian tentang perda, kemudian kajian tentang perdu. Karena saya mewakili organisasi Persatuan Perangkat Desa Kabupaten Pangandaran ketika merencanakan rancangan peraturan bupati, baik mulai pengelolaan desa, kemudian aset desa, kemudian hal-hal lain banyak yang memang menyangkut kepentingan masyarakat desa. Ini saya terlibat dalam proses diskusi banyak, dan saya melihat hari ini ya nggak tahu lah, ini para legislatif ini kenapa bukan, saya nggak paham ya. Ini nggak tahu atau memang kenapa? Saya nggak tahu. Saya harapannya selaku wakil rakyat, selaku rakyat, masyarakat kan harapannya informasi yang ada di pemerintah Pangandaran bisa diinformasikan oleh wakil rakyat kan? Ya, Pak. Saya pikir harapannya. Dan kita kan, saya yakin masyarakat tidak mengetahui secara utuh apa sih yang sebenarnya terjadi di Pangandaran. Seperti kata orang sana itu, suara rakyat adalah penentu masa depan bangsa dan daerah dalam pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah ataupun kepala negara. Ya, itulah sangat gamblang sekali apa yang dipaparkan oleh Kang Arif. Apalagi Kang Arif kan sekian tahun kebelakang itu duduk di desa, jadi sekdes, sekretaris desa, yang mana berarti Kang Arif ini sudah betul-betul mengetahui program-program desa, baik yang dari pusat
sampai ke desa, yang akan dikucurkan ke desa itu sudah tahu. Nah, ini sangat-sangat mudah sekali untuk membuat program dan menekan kepada eksekutif. Kira-kira kan begitu kan? Ya, karena gini, saya lahir dari desa dan saya kemarin duduk di desa. Saya bukan penentu kebijakan. Artinya saya tahu persis apa yang terjadi di masyarakat desa. Kan sebelum kecamatan ada desa. Iya. Sebelum kecamatan ada desa, sebelum kabupaten ada desa. Artinya miniatur bangsa ada desa. Masyarakat duduk ya di desa, tinggal di desa. Karena kebetulan di Kabupaten Pangandaran belum ada kelurahan. Saya tahu persis keadaan masyarakat desa. Kondisi masyarakat desa saya tahu persis hari ini karena memang saya bergaul melalui organisasi Nahdien, saya sering komunikasi grassroots ke masyarakat. Kemudian dengan pemuda memang saya masih muda. Saya sering bergaul semua kalangan muda. Kemudian seniman, sekretaris umum, sekretaris umum, dan sekretaris umum BPDI, kan? Satuan Perangkat Desa Indonesia itu. Kemudian saya di komunitas seni memang saya jadi di Les Bumi. Saya banyak bergaul dengan para seniman di Kabupaten Pangandaran dan saya tidak alergi kan. Saya sekalipun dianggap oleh masyarakat saya tahu caranya. Saya itu membangun komunikasi dengan lintas agama, kemudian dengan orang-orang tanda kutip kan. Saya punya binaan orang-orang yang hari ini merasa tidak terfasilitasi oleh kebijakan pemerintah daerah. Anggap saja itu kan penguasa kita imbas daripada KPKP hari ini. Saya mempunyai komunitas itu. Nah, itu kan menjadi PR kita bersama. Bagaimana kita bisa memfasilitasi saudara-saudara kita yang memang hari ini mereka kehilangan pekerjaan, ya kan? Itu jelas dan memang sangat bukan karena maunya. Dari dulu saya punya minat. Dan saya tidak lagi bergaul dengan siapa. Mungkin yang sudah mengenal saya mungkin bisa nongkrong di mana, saya juga tidak yakin. Ya sebenarnya kita ingin lebih panjang lagi ngobrol-ngobrol, tapi ini lebih panjang lagi karena waktu bukan membatasi ya, tidak waktu dan ya nanti kita berlanjut lah. Kita berlanjut yang lebih seru lagi, para masyarakat dan para penentu kebijakan itu memahami dan mengetahui. Ya, kira-kira ada yang ingin disampaikan kembali? Ya, saya pikir saya tentu minta doa restu kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Pangandaran umumnya dan khususnya dari masyarakat wilayah Kecamatan Pangandaran dan Kalimantan. Meskipun hari nanti ketika memang saya ditakdirkan untuk duduk di anggota legislatif Kabupaten Pangandaran, saya harus menaungi seluruh aspirasi masyarakat di Kabupaten Pangandaran. Tentu saya mohon doa restunya dengan segala kekurangan dan kebodohan saya mungkin. Dengan segala kekurangan saya ya minta doa restunya, semoga apa yang menjadi sebuah niatan dan niat ikhlas dulu saya ini tentu benar-benar akan menjadikan sebuah maslahat bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Pangandaran. Itu saya Arif Rahman Hakim dari Partai Kebangkitan Bangsa, kemudian dengan di nomor urut sementara sih belum ya, belum finalisasi sudah diajukan. Kalau sekarang sih prosesnya masih di nomor 2. Itu kan finalisasi di internal partai. Nanti saya bisa saja di nomor terakhir, kemudian di nomor pertama. Itu kan saya serahkan kepada pihak partai di internal partai. Pada dasarnya itu hari ini saya di nomor 2. Saya minta doa restunya kepada semua. Itu kan
Jadi mudah-mudahan Pangandaran ke depan akan lebih baik. Amin. Baik pemirsa, bincang-bincang kami cukupkan sampai di sini. Saya Abdullah Haris bersama Kang Arif